Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamia Dea Septriani. Di video kali ini saya akan membahas tentang Selandia Baru, yaitu suku Maori. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, terlebih dahulu kita akan menjelaskan tentang latar belakang Selandia Baru, yaitu penghuni pertama di Selandia Baru adalah bangsa Polinesia. Para penghuni bangsa Polinesia awal datang ke Selandia Baru dengan menggunakan perahu. Mereka datang dari kepulauan yang ada di wilayah Pasifik sekitar tahun 100 Masehi. Bangsa Polinesia yang disebut sebagai bangsa Marioris datang ke Selandia Baru untuk menetap di sana. Mereka datang dari wilayah Kepulauan Cook, Marquesas, dan Kepulauan Society. Baru kemudian, suku Maori datang ke Selandia Baru dengan gelombang migrasi yang besar. Saja pada pembahasan pertama, yaitu kedatangan suku Maori ke Selandia Baru. Suku Maori adalah pendatang pertama di Selandia Baru yang berasal dari Hawaii pada 400 tahun yang lalu. Mereka datang ke Selandia Baru menggunakan kapal. Maori adalah nama penduduk asli Selandia Baru. Kata Mauli sendiri artinya adalah asli, pribumi, benar atau nyata. Nama ini merupakan nama bangsa dan bahasa Kepulauan Cook. Kepulauan Selandia Baru merupakan pulau yang terisolasi. Pulau yang dipercaya memiliki penghuni yaitu suku primitif yang disebut dengan Mariori. Suku Maori juga dikenal sebagai suku yang ulung dalam hal pelayaran. Itu dikarenakan suku Polinesia merupakan nenek moyang dari suku Maori. Memang terkenal sebagai pelaut yang ulung. Adapun ciri fisik dari orang Maori itu terdapat pada rambut hitam dan melambai, mata coklat yang gelap, bibir tebal dan menonjol, hidung datar dengan lubang hidung yang besar, dan gigi besar, putih dan teratur. Suku Maori ini identik dengan tato di seluruh tubuhnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peradaban suku Maori. Suku Maori telah menetap dengan permanen di wilayah Selandia Baru dan membangun budaya khas mereka sendiri. Perekonomian mereka berbeda dari satu region dengan region lainnya. Dalam bidang pertanian, kentang atau dikenal dengan kumara merupakan sumber pangan utama mereka. Dan dalam bidang perikanan, ikan menjadi sumber makanan keseharian suku Maori. Dan dalam bidang budaya, mereka menggunakan budaya rumah tangga. Lelaki bertugas untuk berburu dan membajak sawah, sedangkan wanita menyiangi rumputan dan memasak. Dalam bidang status sosial, bercocok tanam, memanen hasil pertanian, dan lainnya dilakukan menurut kemampuan masing-masing individunya. Dalam bidang seni, mereka membuat puisi atau penjaga, membuat tato. Selanjutnya, suku Maori percaya pada banyak dewa, seperti Tanemahuta, yaitu dewa hutan, atau sering disebut dengan Tagaroo. Yang kedua, mereka percaya pada dewa laut bangsa Polinesia, dan dewa tertinggi mereka percaya pada Io. Suku Maori percaya sangat dengan roh yang akan menghukum bagi siapa saja yang berbuat jahat atau melanggar aturannya. Jadi mereka tidak akan menghukum, tetapi yang menghukum adalah roh yang mereka percayai. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang kebudayaan masyarakat Maori. Masyarakat Maori juga memiliki kebudayaan sendiri. Yang pertama itu tentang Tamoko. Suku Maori memiliki kebudayaan cukup tinggi dan menjadi ikon bagi Selandia Baru. Yang paling terkenal dari suku Maori adalah seni tatonya. Tato dalam adat Maori memiliki makna suci dan merupakan perlambangan dari kelompok mereka. Selanjutnya adalah Haka. Tarian Haka adalah tarian tradisional Maori. Tarian yang dilakukan oleh para warrior sebelum berperang. Itu merupakan tarian Haka. Tarian perang.
Pada masa kini, tarian ini biasa dipentaskan dalam berbagai acara, seperti pada saat penjemputan tamu kehormatan atau pada acara-acara pertandingan olahraga tingkat nasional atau internasional. Selanjutnya adalah hangi. Hangi itu merupakan makanan khas suku ini. Mereka memasaknya pun sangat unik, yaitu dengan menyingkapkan ke dalam api di bawah tanah. Selanjutnya adalah hongi. Kebudayaan hongi merupakan penyambutan para tamu dengan cara yang unik. Hongi yaitu beradu hidung dan kepala satu dengan yang lain, seperti yang dilakukan oleh Presiden Indonesia itu Joko Widodo dengan suku Maori. Selanjutnya kita akan membahas tentang eksistensi suku Maori dalam Perang Dunia. Yang pertama itu adalah Perang Dunia Pertama atau ke-1. Sejarah militer Selandia Baru selama Perang Dunia ke-1 dimulai pada Agustus 1914 ketika Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada awal Perang Dunia Pertama. Pemerintahan Selandia Baru mengikuti tanpa ragu-ragu. Setiap deklarasi perang oleh Britania Raya secara otomatis menyertakan Selandia Baru dan gubernur, mengumumkan bahwa Selandia Baru sedang berperang dengan Jerman dari tangga parlemen pada tanggal 5 Agustus. Perang Dunia Pertama melihat tentara Maori bertugas untuk pertama kalinya dalam konflik besar dengan Angkatan Darat Selandia Baru. Sebuah kontingen mengambil bagian dalam kampanye Gallipoli dan kemudian melayani dengan istimewa di Fort Barat sebagai bagian dari Batalion Perintis Selandia Baru atau Maori. Setelah pecahnya perang, pemerintahan Selandia Baru mengizinkan meningkatkan pasukan ekspedisi Selandia Baru atau disebut dengan NZEF untuk bertugas di luar negeri. NZEF terdiri dari 2 brigade, Brigade Infanteri Selandia Baru dan Brigade Senapan Gunung Selandia Baru. Yang kedua itu tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan konflik terbesar yang pernah terjadi di dunia. Konflik tersebut telah menghilangkan nyawa 50 juta orang, termasuk satu dari setiap 150 orang di Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam setiap perang kecuali 3 dari 2.179 hari perang karena komitmen mereka yang hanya ingin membantu Australia dan Inggris. Perang ini adalah perang di mana masyarakat Selandia Baru memberikan sumbangan nasional terbesarnya, mulai dari darat, laut, dan udara, serta merupakan perang di mana Selandia Baru terlibat secara global, mulai dari Mesir, Italia, dan Yunani, sampai pada Jepang dan Pasifik. Dampak perang terhadap lingkungan nasional Selandia Baru sangatlah terasa. Keadaan Perang Dunia Kedua tidak hanya memberikan kekuatan terhadap rasa identitas nasional masyarakat Selandia Baru, tapi juga secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berperan dalam kancah politik dunia. Selandia Baru masih memposisikan diri sebagai bagian dari pasukan kolonial kerajaan Inggris. Seperti halnya Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2 memberikan konsekuensi yang penting bagi posisi Selandia Baru di dunia, seperti meningkatkan kepentingan atas berbagai daerah asing pada awal pembukaan hubungan diplomatiknya dengan negara-negara yang bukan anggota Persemakmuran Inggris. Selandia Baru mengadakan kunjungan delegasi ke Washington di tahun 1942. Langkah yang sama juga diterapkan di Moskow
pada tahun 1944 bersama dengan Komisi Tinggi baru di Canberra dan Ottawa. Mereka menyediakan basis bagi pendekatan isu-isu internasional. Oke, sekian dan terima kasih.